melanjutkan pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, amin. Berdoa selesai. Bersama linear satu variabel itu memiliki satu variabel dan faktor tingginya itu satu, contohnya 3x. Baik, di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Berharap kalian bisa termotivasi untuk belajar dari video ini. Boleh satu orang membantu ibu? Silakan cermati video ini baik-baik ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku saja. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa Dea? Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Dia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya? Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun berpikir, jika ia membeli permen
Dari video yang ditayangkan itu kita melihat bahwa ada percakapan dua orang anak dan satu orang anak dengan omnya, yang satu orang anak ini sangat kebingungan dengan menanyakan apakah cukup uangnya Bu untuk membelikan 3 donat dan 3 permen. Nah, betul sekali Ziva. Yang mana di sini ada karakter bernama Doni. Doni ini ingin membeli 3 permen dan 3 donat untuk dia dan adik-adiknya. Yang mana Doni ini kebingungan apakah uangnya cukup atau tidak. Sehingga bagaimana cara kita untuk membantu Doni? Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang mana tadi saat Doni bertemu dia dan bertemu Om Fajar, itu dia menanyakan kan berapa harga satuan dari permen dan donat. Tapi karena dia dan Om Fajar sama-sama tidak tahu, nah disinilah tugas kita untuk membantunya. Nah, untuk membantu Doni menentukan harga satuannya itu, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, dan juga bagaimana metode untuk mendapatkan harga satuannya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, yang mana materi sebelumnya mengenai sistem persamaan linear satu variabel sangat berkaitan dengan SPLDV. Nah, tujuan dari pekerjaan kita itu, Ananda dapat mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian dari persamaan linear dua variabel melalui metode substitusi. Kemudian yang kedua adalah Ananda dapat menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, Ananda dapat memecahkan masalah yang kontekstual dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini ada problem. Tolong Nabila baca. Dengan perjalanan ke rumah nenek, keluarga Panjul singgah di sebuah minimarket untuk membeli minum. Panjul memesan minuman 2 gelas jus melon dan 4 gelas jus jambu dan membayar seharga 16.000. Saat akan melanjutkan perjalanan, Opung Panjul memesan lagi untuk dibawa ke rumah neneknya 1 gelas jus melon dan 3 gelas jus jambu dan membayarnya dengan 10.000. Berapakah harga setiap gelas masing-masing jus? Nah, di sana diketahui bahwa Panjul itu ingin memesan 2 gelas jus melon dan 4 gelas jus jambu, dan dia membayar seharga 16.000. Dan saat melanjutkan perjalanan lagi, dia memesan lagi untuk 1 gelas jus melon dan 3 gelas jus jambu, dan dia membayar 10.000. Tapi apakah di sana diketahui harga masing-masing satuannya? Tidak, Bu. Nah, bagaimana caranya kita tahu masing-masing satuan dari harga dari jus jambu dan jus melon tersebut? Nah, untuk itu kita harus paham dulu konsep dari sistem persamaan linear dua variabel agar kita bisa tahu bagaimana cara menentukan harga persatuannya dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sistem persamaan linear dua variabel itu adalah kumpulan dari 2 atau lebih persamaan linear yang masing-masingnya memiliki 2 variabel. Karena kalau sistem persamaan linear 1 variabel kan memiliki 1 variabel saja. Kalau 2 variabel itu berarti ada 2 variabelnya. Nah, sistem ini itu sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi mencari harga donat dan permen, kemudian mencari harga satuan dari jus tadi, dan yang lain. Nah, contoh dari bentuk persamaan linear dua variabel itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Dan contohnya itu adalah 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kemudian ada Y sama dengan 3X, yang mana Y sama dengan 3X itu kan juga terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel Y dan X. Sedangkan untuk bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu ada seperti di depan ini, ada AX tambah BY sama dengan C dan BX tambah XY sama dengan R. Yang mana X dan Y itu disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q adalah koefisien, C dan R adalah konstan. Tahu dari melihat PPT itu ada yang tahu nggak apa perbedaan antara koefisien dan konstanta? Bu, Silakan. untuk
konstanta adalah angka tetap yang terdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Sedangkan koefisien adalah angka yang menempel atau mengalihkan variabel dalam sebuah suku aljabar, menunjukkan jumlah variabel tersebut. Nah, benar sekali, Sikri. Yang mana kalau koefisien itu adalah suatu bilangan yang memiliki variabel, sementara kalau konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Seperti contohnya 2x tambah y sama dengan 3, yang mana x dan y itu merupakan variabelnya. Kemudian 2 itu 2 dan 1 di depan y itu sedangkan ada 1, berarti 2 dan 1 itu adalah koefisiennya, dan 3 itu adalah konstantanya karena tidak memiliki variabel. Nah, kemudian untuk menyelesaikan SPLDV itu sebenarnya kita bisa menggunakan 4 metode yang berbeda, di mana kita bisa mendapatkan hasil yang sama nantinya, yang mana itu menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, dan metode grafik. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas satu jenis metode saja, yaitu untuk metode substitusi. Nah, yang mana metode substitusi ini adalah metode metode yang menggantikan variabel yang sama, atau istilahnya itu mensubstitusi ke variabel yang lain. Contohnya itu adalah sistem bersama linear dua variabel yang dibentuk yaitu terdiri dari x tambah 2y sama dengan 500. Kemudian yang keduanya adalah 3x tambah y sama dengan 500. Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan teknik atau metode substitusi. X ditambah 2y sama dengan 500. Kemudian ada 3x ditambah y sama dengan 500. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan nilai dari masing-masing variabel x dan y ini? Nah, kita bisa menerapkan konsep atau metode substitusi tersebut. Yang mana di sini kita ambil satu persamaan, misalnya ini kita misalkan sebagai persamaan 1 dan ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, kita ambil misalnya persamaan 1. Ambil persamaan 1. Nah, persamaan 1 kan sampai di sini ada pertanyaan? Udah, Bu. Kemarin Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok dan silakan duduk per kelompoknya. Dan untuk LKPD-nya telah Ibu share dari Bu.
Silakan lihat KPD yang telah Ibu kirim kemarin dan kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu diskusi 15 menit. Cukup? Cukup. Nah, kalau tidak ragu, Ibu tidak menyampaikan soalnya di sini. Kita jadikan kita mau menggantikan variabel x ini dengan misalnya ini pertama 2x kita beli aja ya karena variabelnya ini cuma satu sama dengan 4 y sama dengan 4 dikurang 2x betul teman? Itu soalnya kan 2x tambah y sama dengan 4 ya kan? Maka itu ada satu persamaan ini saya persamaan satu ini sama dua kan teman sebenarnya udah sendiri jadi kita masukkan variabel ini mana? Ke ambil ini satu di situ di sini gimana Bu? Habis ini, nah kan ini kan kita ambil persamaan satu. Zikri mau ambil persamaan satu. Berarti dari persamaan satu kan 2x tambah y sama dengan 4. Di sini kita ambil sebuah variabel. Berarti kan mana variabel yang berdiri sendiri di sini? Iya Bu. Y. Nah karena y variabel yang berdiri sendiri, berarti kita sisakan y di sini. Berarti 2x ini harus kita pindahkan ke sini. Berarti 2x dikurang 2x. Berarti di mana Bu? Di sini 2x 2x kurang dikurang 2x 2x ditambah y-nya tambah y sama dengan 4. 4. Nah, di ruas kirinya kan dikurang 2x. Berarti di ruas kanannya juga harus kurang 2x. nah dikurang 2x. Berarti di sini 2x dikurang 2x berapa? Nah, berarti sisa y. Ya, Y y sama dengan 4 kurang 2x. benar. Habis itu baru kita substitusi y-nya ini ke salah satu persamaan. Paham? Paham. Makasih ya Bu. Iya. Contohnya gimana? Kurang paham dengan cara menyederhanakan kategori cuma sama dengan Oh, berarti karena di sini berarti Siva di sini ambil persamaan satu. iya Nah, persamaan satu ini kan 2x tambah y sama dengan 4. Berarti mana variabel yang berdiri sendiri di sini? iya Y. Karena y variabel yang berdiri sendiri, maka 2x ini kita apakan? Harus kita pindahkan ke ruas kanan. Cara memindahkannya gimana? kurang Nah, 2x dikurang 2x. Coba tulis. S ditambah Y sama dengan 4. Benar. Berarti Yes. Nah, Y ya Bu. Y masih paham Bu? sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Untuk masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan untuk menuliskan jawabannya ke depan. Dan setelah itu nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi secara bergantian. Silakan.
teman-teman dari masing kelompok sudah menuliskan jawabannya ke kita. Jadi sekarang waktunya untuk masing-masing kelompok presentasi satu-satu. Ada yang berani? Mau siapa yang mau maju terlebih dahulu enggak? Silahkan kelompok B2. Siapa yang jadi moderator? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B akan mempresentasikan hasil debat kami. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nabila Syakira, lalu ada rekan-rekan Saya Fendi Nazifa. Saya Kadika Zayana. Saya Aura Izan Mujana. Baik, di sini yang akan menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kami yaitu Ziva. Pada Ziva. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kami bisa mendapatkan bahwa X itu sama dengan 1 dan Y itu sama dengan 2. Nah, berdasarkan dari soal yang sudah Ibu tampilkan tadi, di mana soal nomor 1 yaitu 2X tambah Y sama dengan 4. Di sini kami misalkan dengan persamaan 1, 2X kurang Y sama dengan 0, kami misalkan dengan persamaan 2. Lanjut kami ambil persamaan 1, 2X kurang Y, persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 0. Nah, di sini kami kurangkan yaitu 2X kurang 2X kurang Y sama dengan 0 kurang 2Y. Nah, di sini didapatkan Y sama dengan 2X, kami misalkan dengan persamaan 3. Selanjutnya kami substitusi persamaan 3 ke dalam persamaan 1, di mana 2X tambah Y sama dengan 4 dan Y kan tadi 2X. Nah, 2X tambah 2X sama dengan 4, 4X sama dengan 4, maka didapatkan X sama dengan 1 dengan membagi kedua ruas dengan 4. Selanjutnya substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan 1. Nah, persamaan 1 kan 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, kami ganti X sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 dikurang, ini kan 2 dikurangi 2, ini juga dikurangi 2, jadi Y sama dengan 4 kurang 2. Nah, didapatkan hasilnya bahwa Y sama dengan 2. Jadi nilai yang didapatkan yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, sekian diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Berarti setelah mendapatkan nilai X berarti bisa masukin ke persamaan 1 gitu ya teman. Oke, sekian diskusi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Selanjutnya kelompok 1 lagi. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari grup A akan menjelaskan tentang hasil kerja kami. Saya sendiri Abdul Suliman. Saya Wibah Karimah. Saya dari Sedia Simetri. Saya juga Hasanah. Saya Sarah Jordana. Di sini teman-teman kita mempunyai soal 2X tambah Y sama dengan 4, 2X dikurang Y sama dengan 0. Nah, misalkan yang ini yang di atas ini persamaan 1, yang di bawah persamaan 2. Nah, pertama kita mencari nilai X. Cari nilai X kita ambil persamaan 1. Persamaan 1 kan 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu kita kurangkan luas kiri dengan luas kanan untuk menjadikan variabel Y ini sendiri. Jadi Y sama dengan 4 dikurang 2X. Lalu substitusikan nilai Y yang di atas ini ke persamaan kedua. Jadi mendapatkan 2X dikurang Y sama dengan 4. Kita tukar nilai Y nya dengan 4 dikurang 2X. Jadi 2X dikurang 6 kurung 4 dikurang 2X sama dengan 0. Jadi 2X dikurang 4 ditambah 2X sama dengan 0, 4X sama dengan 4. Jadi dibagi kiri kanan dengan 4, dapatkan nilai X nya sama dengan 1. Yang kedua, untuk mencari nilai Y, kita ambil lagi persamaan 1. Misalnya 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, kita jadikan nilai X ini sendiri. Karena ingin mencari Y, maka kita jadikan X ini sendiri. Jadi 4 pertama kita kurangkan luas kiri dan luas kanan dengan Y. Berarti yang ini habis Y nya 4 kurang 2Y.
Y. Lalu kita bagi dengan 2, berarti 4 dikurang Y bagi 2. Lalu substitusikan nilai X yang dapat dari langkah pertama tadi ke persamaan 2. Jadi 2 dikali 4 dikurang Y bagi 2 kurang Y sama dengan 0. Nah 2 ini kan ini sama-sama punya 2, jadi bisa kita bagi terus kita coret. Jadi dapatkan 4 dikurang Y sama dengan 0. Nah ini kan kurang Y berarti kurang 2Y, berarti 4 kurang 2Y sama dengan 0. Y sama dengan 4 bagi 2, Y sama dengan 2. Jadi nilai X dan Y nya 1,2. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi. C. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C ingin menjelaskan hasil diskusi kami terkait soal yang ada di LKPB, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4 kami jadikan ke persamaan 1, dan 2X dikurang Y sama dengan 0 itu adalah persamaan 2. Di sini kami terlebih dahulu kami ambil persamaan 2, yaitu 2X kurang Y sama dengan 0. Kita pindah luaskan 2X-nya menjadi min Y sama dengan min 2X. Karena min Y sama dengan min 2X berarti Y sama dengan 2X. Lalu Y sama dengan 2X ini kami substitusikan ke persamaan 1. 2X ditambah Y sama dengan 4. Karena Y-nya sudah didapatkan yaitu 2X, jadi 2X tambah Y ini kami ubah menjadi 2X ditambah 2X sama dengan 4. 4X sama dengan 4, X sama dengan 1. Kan sudah didapatkan nih hasil X-nya. Lalu kami substitusikan X sama dengan 1 ini ke Y sama dengan 2X. Karena X-nya yaitu 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan Y. 2 dikali 1 ini sama dengan 2. Jadi didapatkanlah nilai dari X dan Y itu 1 dan 2. Untuk membuktikannya, kami ambil ke persamaan 1 dan 2 ini. 2 dikali 1 sama dengan 2, lalu ditambah dengan 2, hasilnya 4. Untuk persamaan 2 dikali 1 sama dengan 2, lalu dikurang dengan Y sama dengan 2, hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Terima kasih, kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sepertinya Anda semua sudah paham dengan cara pengerjaan menggunakan metode substitusi ini. Selanjutnya kita masuk ke quiz. Selanjutnya silakan duduk masing-masing dulu di awal. Untuk kuis, silakan kerjakan soal ini. Buat dalam kertas lebar dan buat kasih waktu 10 menit. Oke Bu. Boleh ada yang mencontek. Oke Bu. Sudah 10 menit, silakan kumpulkan.
penilaian. Mana untuk dari tampil presentasi tadi, untuk grup A itu dapat skor 9. Tidak ada plusnya nih. Itu Bu, besar itu tulisannya Bu. Itu Bu, aduh, 30 Bu. Nah, Bu. 45. Banyak Banyak Bu. Dah, applause. Untuk grup B dapat 91. Untuk grup C dapat 92. Jauh yang meningkat grup C. Alhamdulillah Bu. Sekarang kita totalkan 90 tambah 94 180. Siapa nih yang tinggi? Aduh. Ini paling rendah. Itu. Kesini sekali. Wih, C paling rendah 77. Ini juga ada kategorinya. Kategorinya itu ada superior, excellent, dan very good. Wih. Iya, siapa? Kelompok. Satu. Ya. Nah, di sini juga ada kategorinya untuk hasil peningkatan belajar masing-masing kelompok. Di sini ada 3 kategori, yaitu untuk grup superior, excellent, dan very good. Yang mana yuk yang superior? B. B. A. Bu. C. Bagus ya C, pertahanannya. Ya Bu. Yang kedua, excellent. Siapa Bu? B. B. Untuk hasil kuis akan Ibu bagikan minggu depan. Dan dari pembelajaran ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem persamaan linear 2 variabel itu adalah sistem yang memiliki 2 variabel. Yang mana biasanya kita menggunakan variabel X dan Y. Dan untuk metode yang digunakan dalam sistem persamaan linear 2 variabel ini ada 4 sebenarnya, yaitu ada substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Tapi hari ini kita cukupkan saja untuk membahas satu metode saja. Dan untuk 3 metode lainnya insya Allah akan kita bahas di minggu selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.